Hujan malam itu bukan sekadar badai. Itu adalah penutup dari 5 tahun hidupku yang diam-diam hancur. Suamiku menurunkanku di jalan pegunungan sepi, meninggalkanku begitu saja setelah pertengkaran yang bahkan tak layak disebut sebagai alasan. Tubuhku membeku, napasku tersengal, dan untuk sesaat aku yakin aku hanya menunggu ajal. Sampai sebuah mobil berhenti, dan dari dalamnya muncul seorang pria yang tak bisa melihatku, tapi mengetahui segalanya tentang hidupku. Termasuk rencana suamiku untuk menghilangkanku. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Malam itu, hujan turun seperti sedang membalas dendam pada bumi. Angin menghantam kaca mobil, menciptakan denting yang membuatku semakin sulit bernapas. Aku duduk di kursi penumpang, memeluk tubuhku yang gemetar. Suamiku, pria yang pernah kujadikan rumah, mengemudi dengan rahang menegang, tak sekalipun menoleh ke arahku. Pertengkaran kami meledak sejak sore, dimulai dari hal kecil yang tiba-tiba berubah menjadi api besar. Namun bukan perdebatan yang membuatku sesak, melainkan kebencian di matanya. Kebencian yang sudah lama ku preteli satu persatu dengan alasan, dia hanya sedang lelah. Tapi malam itu, semua topeng itu jatuh. Turun, katanya dingin saat mobil berhenti mendadak di tanjakan pegunungan serasah. Aku menatapnya, tidak percaya. Kau serius? Ini tengah malam. Hujan deras. Ia menoleh, menatapku dengan ekspresi yang bahkan bukan kemarahan, melainkan jijik. Lebih baik kau beku di sini daripada ada di rumahku. Turun. Kata, rumahku, menusuk seperti kaca pecah. 5 tahun menikah, dan ternyata baginya aku bukan bagian dari apapun. Aku menelan isak yang menekan tenggorokanku. Kenapa, kau berubah sejauh ini? Tanyaku, meski aku tahu aku takkan diberi jawaban. Ia membuka pintu sebelahku. Turun. Ulangnya. Aku muak melihat wajahmu. Hanya itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada penjelasan. Hanya pengusiran tanpa ampun. Aku turun dari mobil dengan kaki gemetar. Udara pegunungan yang dingin menusuk tulang. Hujan membasahi jilbabku dalam hitungan detik. Suamiku menutup pintu, menekan gas, dan pergi, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Suara mesin menjauh, meninggalkan keheningan yang hanya diisi suara badai. Untuk sesaat, aku berdiri kaku. Tubuhku menggigil hebat. Jalanan itu sunyi. Hanya lampu kabut yang menyala redup di kejauhan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rumah. Tidak ada tempat berlindung. Aku mulai berjalan, atau lebih tepatnya menyeret kakiku. Setiap langkah terasa seperti menembus pisau es. Dadaku perih karena udara dingin menghantam paru-paru. Tolong, bisikku pada angin yang tidak peduli. Hujan semakin ganas. Tanah licin. Tubuhku terpeleset beberapa kali. Aku hampir tak bisa membedakan air hujan dengan air mataku. Dalam kepanikan, sebuah pikiran gelap muncul. Apakah ini akhirnya? Apakah aku akan ditemukan membeku di pinggir jalan tanpa seorang pun tahu apa yang terjadi padaku? Setelah entah berapa menit berjalan, pandanganku mulai kabur. Dingin menusuk sampai ke tulang belakang. Aku merapatkan tangan ke tubuh, tapi itu tak membantu. Kakiku melemah. Aku merasa tubuhku jatuh perlahan ke tanah yang basah. Dan ketika aku berpikir semuanya selesai, 2 cahaya putih muncul dari kejauhan. Sebuah mobil hitam melaju pelan, seolah mencari sesuatu. Lampu depannya menyapu tubuhku yang hampir tumbang. Mobil itu berhenti. Pintu belakang terbuka. Seorang pria keluar. Ia melangkah mendekat dengan tongkat hitam panjang. Hujan membasahi rambutnya, tapi ia tetap berjalan mantap. Saat ia semakin dekat, aku menyadari satu hal mengerikan. Matanya tidak fokus. Pandangannya kosong. Pria itu buta. Siapa di sana? Suaranya rendah, dalam, namun tidak mengancam. Aku mencoba bicara, tapi bibirku membeku. Hanya suara gemetar yang keluar. Tolong. Pria itu berhenti tepat di hadapanku, menunduk seolah membaca udara. Meski ia tak bisa melihatku, entah bagaimana rasanya ia mengenaliku, atau mungkin mengenali situasi di depannya. Tubuhmu dapat menahan hidup hanya beberapa menit lagi, katanya tanpa ragu. Kemarilah. Dengan sigap, ia meraih lenganku. Tangannya hangat, berbeda jauh dari udara yang mematuk kulitku. Ia memapahku, pelan tapi kuat,
menuju mobilnya. Setiap gerakan terasa seperti menggenggam sisa-sisa hidupku. Ia membuka pintu belakang dan memintaku masuk. "Jangan tidur," katanya. "Aku membawa orang yang tidak boleh mati malam ini." Aku ingin bertanya, tapi tubuhku runtuh sebelum kata-kata sempat keluar. Kesadaran terakhirku adalah suara pintu mobil tertutup, deru pemanas mobil, dan gumaman pria itu. Aku akhirnya menemukannya. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu siapa pria itu. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu, hidupku tidak hanya diselamatkan, tapi diubah selamanya. Aku terbangun dengan napas terengah, seperti baru ditarik dari dasar laut. Langit-langit yang kulihat bukan langit-langit rumahku. Tidak ada suara gemuruh badai. Tidak ada bau tanah basah. Yang ada hanyalah aroma lembut kayu manis dan ruangan luas dengan lampu kuning hangat yang menyilaukan mata. Aku berbaring di ranjang besar dengan selimut tebal membungkus tubuhku. Butuh beberapa detik sebelum kesadaranku benar-benar kembali. Ingatan tentang hujan, tentang dingin yang hampir membunuhku, tentang mobil hitam itu, akhirnya menyeruak. Dan pria itu. Pria buta yang memapahku tanpa ragu, seolah ia sudah tahu aku akan ada di sana. Dengan lemah aku duduk. Kepalaku masih berputar. Mataku menyapu ruangan yang luas dan megah. Dinding bata ekspos gelap, lantai kayu mahal, jendela besar yang menampilkan pemandangan hutan pagi yang berkabut. Aku tidak pernah melihat tempat semewah ini. Bahkan rumah keluargaku dulu tidak mendekati kemegahan seperti ini. "Ah, kau sudah bangun." Suaranya muncul dari ambang pintu. Lembut, dalam, dan menguasai ruangan seolah ia tidak membutuhkan penglihatan untuk memerintah suasana. Pria itu berdiri tegap, masih dengan tongkat hitamnya. Rambutnya yang sedikit basah masih menunjukkan sisa hujan semalam, namun pakaian yang dikenakannya kini rapi, kemeja hitam sederhana dan celana kain. "Aku." Suaraku hampir hilang. "Di mana ini?" "Rumahku," jawabnya tenang. "Di lereng serasah, tempat yang tak banyak orang datangi." Aku menelan ludah. "Kenapa? Kau menolongku semalam?" Ia mengangkat wajah, meski tidak tepat menatapku. "Karena aku sudah lama menunggumu." Kata-katanya membuat kulitku merinding. Menungguku? Bagaimana mungkin ia tahu aku akan berada di jalan gelap itu? Melihat aku terdiam, ia berjalan perlahan masuk ke ruangan. Meski buta, langkahnya nyaris tak bersuara, seolah ia hafal setiap inci tempat ini. "Kau menggigil hebat dan hampir kehilangan kesadaran. Andaikan aku terlambat beberapa menit, mungkin tubuhmu sudah tak sanggup bertahan." Aku menunduk. Suara gemericik hujan semalam seakan kembali menghujam telingaku. "Terima kasih," bisikku. Itu saja yang bisa kukatakan. Namun ia tidak merespons ucapan terima kasihku. Ia justru berkata, "Kau butuh makan. Ada bubur di meja kecil di sebelahmu. Kurasakan aromanya dari sini." Aku melirik ke meja samping tempat tidur. Benar, semangkuk bubur hangat tersaji rapi. Aku memakannya perlahan. Tubuhku mulai terasa pulih. Namun pertanyaanku belum selesai. "Bagaimana kau?" Belum sempat aku lanjut bertanya, mataku menangkap sesuatu di meja lain di seberang ruangan. Sesuatu yang membuat sendi-sendi tubuhku seketika membeku. Sebuah bingkai foto. Di dalamnya terdapat seorang pria muda, tampan, dengan senyum yang sangat kukenal. Senyum yang 5 tahun ini selalu menemaniku, lalu menghilang digantikan caci maki dan penghinaan. Itu suamiku. Aku mendekati foto itu dengan langkah gemetar. Di samping suamiku, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Anak itu memiliki mata yang sama seperti pria buta yang menolongku semalam. Aku berbalik menatap pria itu. "Kenapa? Foto suamiku ada di sini." Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku melihat rahangnya mengeras. Karena rumah ini dulu adalah milik keluarga ayahku. Dan pria dalam foto itu adalah seseorang yang merebut segalanya dariku. Napas tercekat di tenggorokanku. "Aku tidak mengerti," ucapku pelan. Ia berjalan mendekat. Meski tidak melihat, ia berhenti tepat 1 langkah dariku. "Suamimu adalah anak dari istri baru ayahku. Ibu tiriku mengambil alih semua harta, memalsukan tanda tangan, dan membuangku dari keluarga setelah aku kehilangan penglihatan." Nada suaranya tidak menggigil, namun ada panas yang jelas terasa. Ayahku meninggal tanpa sempat tahu kebenaran. Aku menatap foto itu lagi.
antara percaya dan tidak percaya. Jadi, kau saudara tirinya? Ia mengangguk. Saudara yang disingkirkan. Saudara yang dijadikan hantu agar tidak mengganggu keluarga kecil mereka. Darahku serasa berhenti mengalir. Selama ini suamiku selalu berkata bahwa ia anak tunggal. Ia selalu membanggakan keluarganya yang bersih dari konflik. Ia tak pernah menyebut bahwa ia mengambil warisan dari seseorang yang bahkan kehilangan penglihatan akibat ulah keluarganya sendiri. Aku memegang lengan kursi agar tubuhku tidak jatuh. Pria itu kemudian berkata dengan suara rendah namun tajam. Dan aku menolongmu bukan hanya karena belas kasihan. Ia menunduk sedikit. Ekspresinya sulit dibaca. Aku menolongmu karena kau adalah kunci dari kebusukan keluarga itu. Dadaku berdegup keras. Kunci apa? Pria itu tersenyum tipis. Suamimu meninggalkanmu untuk mati, bukan? Itu cukup menjelaskan semuanya. Dunia serasa berputar. Aku baru menyadari. Bukan hanya hidupku yang berubah malam itu. Aku telah memasuki rumah seseorang yang sudah lama menyimpan dendam. Dan tanpa sadar, aku berada di tengah badai yang jauh lebih besar dari hujan semalam. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di ruang tamu rumah megah itu. Tapi detak jam dinding terasa begitu keras, hingga memenuhi seluruh kepalaku. Setiap detiknya seperti memaksa aku untuk menerima kenyataan yang baru saja ku dengar. Suamiku bukan pria baik. Keluarganya bukan keluarga baik. Dan pria buta di hadapanku adalah orang yang mereka hancurkan. Ia duduk tegap di sofa hitam besar. Tongkatnya disandarkan di samping. Meski tidak bisa melihatku, ia menghadap ke arahku dengan posisi tubuh yang seakan benar-benar fokus mendengar detak jantungku yang kacau. Dulu, ia mulai pelan. Aku bukan seperti ini. Aku mengangkat kepala, menatap wajahnya yang tenang namun menyimpan gurat-gurat perih yang tersembunyi dalam. Aku tidak menyela. Bagian dari diriku ingin tahu. Bagian lain takut akan apa yang akan dia ungkapkan. Aku adalah anak pertama ayah. Lanjutnya, anak yang ia harapkan menjadi penerus perusahaan keluarga. Aku belajar keras, mengikuti semua yang ia ajarkan. Dia menarik napas perlahan. Sampai kemudian, ia menikah lagi. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan betapa kalimat itu masih menusuk, bahkan setelah bertahun-tahun. Ibu tiriku datang dengan senyum manis, kata-kata lembut, dan ambisi yang lebih tajam dari pisaunya sendiri. Aku menelan ludah. Bayangan tentang wanita yang pernah kulihat di foto suamiku muncul dalam pikiranku. Wanita elegan, berwibawa, penuh kontrol. Wanita yang selama ini kukira adalah mertua biasa. Ternyata bukan. Setelah suamimu lahir, katanya perlahan, ibu tiriku mengubah segalanya. Aku menunduk. Sebagian karena ngeri. Sebagian lagi karena malu. Aku tidak pernah tahu cerita buruk tentang keluarga suamiku. Padahal aku telah tinggal di rumah mereka bertahun-tahun. Suamimu tumbuh sebagai putra kesayangan, ucapnya. Sementara aku, dicap ancaman. Aku mengingat pertemuan pertama kali dengan suamiku. Senyumnya manis. Sikapnya hangat. Tak pernah terbayangkan ia menyimpan kegelapan sekelam itu. Tapi selama 5 tahun pernikahan kami, ia berubah perlahan. Dan kini aku tahu perubahannya bukan tanpa alasan. Ayahku mulai sakit-sakitan. Lanjut pria buta itu. Saat ia mulai lemah, mereka mengatur dokumen-dokumen. Mereka memastikan semua berpindah nama ke suamimu dan ibunya. Ia mengetukkan jarinya ke tongkatnya. Ayahku meninggal tak lama kemudian. Aku menutup mulutku, menahan desah kaget yang ingin keluar. Dan ia berkata pelan, beberapa hari setelah pemakaman, aku mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang terlalu sempurna. Aku membeku. Kau pikir itu kecelakaan yang tidak disengaja? Tanyaku lirih. Ia tersenyum datar. Tidak ada yang kebetulan di keluarga itu. Jari-jarinya menyentuh bagian ujung tongkatnya. Aku tahu suamimu ada di lokasi saat itu. Aku mencium aroma parfumnya sebelum mobil itu menabrakku. Darahku serasa berhenti mengalir. Setelah itu, katanya dengan suara pecah tapi terkontrol, penglihatanku hilang. Dan mereka mengira aku mati. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Suamiku, pria yang selalu berkata ingin melindungiku, ternyata mampu melakukan hal sekejam itu. Lalu, apa yang terjadi padamu setelah itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ada seseorang yang menemuiku.
ujarnya. Orang kepercayaan ayahku. Ia membawaku keluar kota, mengurus kebutuhanku, dan merahasiakan hidupku. Selama bertahun-tahun aku hidup seperti bayangan. Sampai semua bukti kukumpulkan. Apa suamiku tahu kau hidup? Pria itu menggeleng. Mereka pikir aku sudah lama mati. Itu sebabnya mereka bebas melakukan apapun, termasuk mencoba membunuhmu. Tubuhku merinding hebat. Aku tidak mengerti. Suaraku pecah. Kenapa mereka ingin aku mati? Aku tidak punya apa-apa. Ia menoleh ke arahku. Meski tidak melihatku, ekspresi wajahnya seperti sedang mengukur napasku. Kau punya sesuatu, katanya lirih. Sesuatu yang bahkan kau tidak sadari. Ia mendekat sedikit. Suamimu memiliki rahasia besar. Rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Dan sejak kau mulai mempertanyakannya, posisi hidupmu tidak lagi aman. Air mataku jatuh tanpa perlawanan. Aku mengingat semua malam yang ia pulang mabuk, semua kata-kata menyakitkan yang dilemparkannya, semua ketakutanku yang selama ini kutelan. Ternyata itu bukan hanya perubahan sikap, tapi rencana. Rencana untuk menyingkirkanku perlahan. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku. Aku tidak bertanya karena penasaran. Aku bertanya karena takut jawaban itu akan mengubah segalanya. Pria itu menyandarkan punggungnya. Wajahnya setenang air di danau gelap. Aku ingin keadilan, katanya. Aku ingin kebenaran kembali ke tempatnya. Ia berhenti sejenak. Dan aku ingin kau melihat sendiri bahwa hidupmu tidak berakhir di jalanan itu. Aku mengusap pipi yang basah. Meski ketakutan, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tidak ingin kabur. Sesuatu yang membuatku merasa, ia tidak memaksaku. Ia hanya mengungkapkan takdir yang sudah lama tertulis. Mulai hari ini, katanya, kau tidak lagi sendirian. Aku menggenggam ujung selimut. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku percaya pada kata-kata itu. Meski kupahami, jalan setelah ini akan jauh lebih gelap daripada malam saat aku hampir mati. Hening memenuhi ruangan begitu pria buta itu selesai menceritakan masa lalunya. Hening yang bukan sekadar keheningan, tapi ruang kosong yang membuat seluruh pikiranku bergema tak karuan. Kata-katanya, setiap detailnya, seolah menjadi batu besar yang dijatuhkan ke dadaku. Aku menunduk, menggenggam kedua tanganku begitu erat hingga sendi-sendifnya terasa ngilu. Aku ingin marah pada suamiku, ingin memaki karena telah menyeretku ke dalam kubangan gelap keluarganya. Tapi tak ada suara yang keluar. Yang ada hanya gemetar halus yang tak mau berhenti. Dengarkan aku, lelaki itu berkata lembut namun tegas. Kau tidak harus mempercayai semua yang kukatakan sekarang. Aku tidak memaksa. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Tatapannya kosong tapi arahnya tepat padaku. Tapi satu hal yang pasti, suamimu sudah mencoba menghilangkanmu. Aku mengusap wajahku dengan cepat, menahan isak yang mulai memaksa keluar. Jika benar begitu, suaraku pecah. Kalau memang aku bukan apa-apa selain beban baginya, kenapa aku harus bertahan? Ia mengetuk lantai dengan ujung tongkatnya. Suaranya memantul lembut, namun menyeratkan sesuatu yang dalam. Karena hidupmu berharga, katanya pelan. Karena kau layak tahu kebenaran. Dan karena kau memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun di keluarga itu. Aku menatapnya. Tak mengerti. Kau istri legal dari pria yang mereka jadikan penerus. Lanjutnya. Dan itu berarti kau memiliki akses yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Kau adalah celah. Satu-satunya yang tersisa. Napas panjang lolos dari bibirnya. Jika kau hilang, mereka menang sepenuhnya. Aku terdiam. Kata-katanya menghujam keras. Selama ini, aku selalu hidup dalam bayangan suamiku. Menjadi istri yang diam, yang menerima semua perlakuan buruknya demi menjaga pernikahan. Tidak pernah terbayangkan bahwa keberadaanku di mata mereka justru ancaman. Aku hanya ingin hidup normal, bisikku. Tentu, jawabnya lembut. Tapi mereka tidak akan membiarkanmu hidup normal. Kau sudah tahu sesuatu. Atau setidaknya, kau sudah mencurigai mereka. Dan itu cukup membuatmu menjadi target. Aku memejamkan mata. Malam ketika suamiku menurunkanku di jalanan itu kembali memutar jelas. Tatapan jijiknya, ancaman samar, dan caranya pergi tanpa sedikit pun menoleh. Ternyata itu bukan luapan emosi.
Itu tindakan yang direncanakan. Air mataku jatuh. Namun kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar. Kehidupanku selama ini dibangun di atas kebohongan. Apa yang harus kulakukan? Akhirnya aku bertanya. Pria itu menyenderkan punggungnya sambil menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan sebuah keputusan besar. Ada dua pilihan, katanya perlahan. Pertama, kau kembali ke rumahmu. Hidup seperti biasa. Pura-pura lupa. Tapi konsekuensinya jelas. Mereka akan mencoba menghilangkanmu lagi. Dengan cara yang lebih halus, lebih bersih, dan lebih sulit dibuktikan. Tubuhku menegang seketika. Aku tahu ia tidak sedang mengancam. Ia sedang mengatakan fakta yang selama ini kutolak. Kedua, katanya lebih pelan, kau tetap di sini. Dengan perlindunganku. Dan kau bekerja denganku. Untuk mengungkap semuanya. Aku menelan ludah. Apa maksudmu bekerja denganmu? Sederhana. Ia memutar tongkat di jarinya. Kau kembali ke dunia mereka. Bukan sebagai istri lemah yang bisa diinjak, tapi sebagai seseorang yang mereka tidak sangka, sekutu musuh mereka. Aku mengernyit. Sekutu? Maksudmu, sekutumu? Ia mengangguk sekali. Ya, aku perlu seseorang yang bisa masuk ke dalam lingkaran mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan kau adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Aku membeku. Dan kau, akan apa? Aku akan tetap di belakang layar, mengarahkanmu, menyiapkan bukti, menjatuhkan perlahan orang-orang yang mencoba menghancurkan hidup kita. Jatuhkan? Ulangku, sedikit ngeri. Bukan dengan kekerasan, jelasnya, tapi dengan kebenaran. Dengan fakta-fakta yang selama ini mereka sembunyikan. Ia menyentuh dadanya. Balas dendam bukan tentang membunuh, tapi tentang mengungkap kebenaran yang membuat mereka runtuh. Aku terdiam lama. Hening mengalir di antara kami, hanya terdengar suara angin yang menyusup melalui celah-celah jendela. Pertarungan di kepalaku begitu keras. Antara ketakutan, luka, dan keberanian yang perlahan muncul dari reruntuhan diriku sendiri. Pria itu tiba-tiba berkata pelan, "Kau tidak harus menjawab sekarang. Tapi ketahuilah, jika kau berjalan kembali ke keluarga itu dalam keadaan seperti ini, kau bukan pulang. Kau kembali untuk mati." Tubuhku bergetar hebat. Iya benar. Dalam-dalam aku tahu itu. Aku mengangkat wajahku. Apa yang harus kulakukan jika aku memilih pilihan kedua? Ia tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya melihat sedikit cahaya. Kau akan menjadi istriku. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menatapnya. Tak percaya apa yang baru saja kudengar. Tentu saja, bukan dalam arti sesungguhnya, lanjutnya cepat. Hanya secara status. Secara tampilan publik. Kau akan tinggal di rumahku, memakai namaku, agar keluarganya tidak bisa menyentuhmu. Aku mengusap dadaku, mencoba meredakan detak yang kacau. Dan mereka akan percaya. Mereka harus. Jawabnya. Pernikahan kita, yang akan terlihat resmi, akan mengguncang mental mereka. Suamimu akan kehilangan kendali. Ibu tirinya akan panik. Dan itulah saat kita masuk. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ini gila. Ini berbahaya. Ini tidak masuk akal. Tapi, untuk pertama kali dalam hidupku, ada seseorang yang memintaku memilih bukan karena aku lemah, tetapi karena aku berharga. Aku menurunkan tanganku, menatap arahnya. Apa jaminannya? Jika aku memilih ini, aku tidak akan semakin hancur. Ia berdiri perlahan, mengambil tongkatnya. Jaminannya adalah ini, katanya lirih. Aku telah kehilangan segalanya. Dan aku tidak akan membiarkan kau merasakan hal yang sama. Aku menghirup napas panjang. Dadaku masih bergetar. Tapi ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh di dalamnya. Kekuatan yang selama ini ditekan oleh pernikahan penuh kebohongan. Aku menelan ludah. Aku akan melakukannya. Dan saat kata itu keluar dari mulutku, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hidupku berubah hanya dalam hitungan hari. Salah satunya, aku mulai sadar bahwa rumah megah di lereng Serasa itu bukan sekadar tempat persembunyian, melainkan panggung. Panggung besar untuk pertunjukan yang akan menjatuhkan keluarga suamiku. Dan aku, entah bagaimana menjadi pemeran utamanya.
Sejak menerima tawaran pria buta itu, hidupku dipenuhi rutinitas baru. Bukan rutinitas yang pernah kubayangkan. Bukan juga rutinitas yang pernah kuinginkan. Tapi rutinitas yang membangunkanku. Setiap pagi, seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai pengurus rumah datang membawakan pakaian-pakaian yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Gaun panjang berpotongan sederhana tapi mahal, hijab berbahan satin lembut, setelan semi-formal yang membuatku terlihat anggun dan kuat dalam waktu bersamaan. Ini bukan untuk memanjakanmu, kata pria buta itu pada hari keduaku, tapi untuk membentukmu. Bentuk? Ulangku bingung. Ia mengangguk. Jika kau ingin memasuki lingkaran keluarga suamimu, kau harus terlihat layak berada di atas mereka, bukan di bawah. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku setiap kali aku berdiri di depan cermin. Aku tidak pernah melihat diriku seperti itu sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku berpakaian sederhana, bukan karena tidak mampu, tetapi karena selalu diberitahu suamiku bahwa wanita yang baik tidak menonjol. Kini aku menatap wanita baru dalam cermin, seseorang yang tidak lagi menunduk, tidak lagi memohon, tidak lagi takut. Wajahmu sudah mengatakan semuanya, kata pria buta itu ketika aku pertama kali keluar dari ruang ganti. Kau sedang terlahir lagi. Aku terdiam. Bukan karena sedang memuji diri sendiri, tapi karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa layak. Hari-hari berikutnya, aku dilatih. Dilatih berbicara. Dilatih berjalan. Dilatih menghadapi situasi sosial. Tidak berlebihan seperti pelatihan bangsawan, tetapi cukup untuk membuatku berbeda dari diriku yang dulu. Pria itu selalu duduk mendengar setiap langkahku, setiap napasku, setiap gerak kecil yang mungkin tidak disadari orang awam. Kau harus belajar menunjukkan ketenangan, katanya. Ketenangan adalah senjata terbesar dalam perang diam. Aku tertawa kecil waktu itu. Ini bukan perang. Ia mengarahkan wajahnya padaku, dengan tatapan kosong namun auranya sangat kuat. Justru karena kau berpikir ini bukan perang, kau kalah selama 5 tahun itu. Aku terdiam. Iya benar. Selama ini aku tidak pernah melawan, tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah berdiri. Dan sekarang aku belajar berdiri dari seseorang yang bahkan tidak bisa melihat dunia. Ironis, tapi menenangkan. Seminggu setelah tinggal di rumah itu, pria buta itu memberikan langkah pertama dari rencana besar kami. Kau akan muncul di publik, katanya, duduk dengan tongkat di pangkuannya. Bukan sebagai wanita tersesat, tetapi sebagai seseorang yang berdiri di sisiku. Aku menelan ludah. Publik. Kau maksud, kita akan pergi bersama. Tidak perlu banyak acara. Kita hanya akan terlihat bersama. Itu cukup untuk mengguncang mereka. Aku tahu, mereka, berarti suamiku dan ibu tirinya. Dan aku bisa membayangkan bagaimana mereka akan bereaksi. Apa yang harus aku lakukan? Hanya berjalan di sampingku, dengan kepala tegak. Kedengarannya mudah. Tapi di hari itu, kata-kata, kepala tegak, terasa seperti misi yang berat. Kami pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota Serandhi. Tempat yang sering dipenuhi orang-orang penting. Tempat yang juga sering didatangi oleh suamiku untuk urusan bisnis. Aku mengenakan gaun panjang berwarna hijau zaitun dengan hijab satin yang jatuh lembut. Tak terlalu mencolok, tapi elegan. Pria itu memakai setelan hitam rapi, seperti biasa. Saat mobil berhenti, tubuhku tegang. Aku tidak pernah memasuki dunia seperti ini. Namun ketika tanganku bergetar, pria itu mendekap lenganku sekilas. Kau tidak sendirian. Dua kata itu berhasil meredakan gemuruh di dadaku. Kami berjalan memasuki restoran itu perlahan. Semua mata menoleh pada kami. Aku bisa merasakannya. Tatapan penuh heran, penuh penilaian, penuh rasa ingin tahu. Pria buta itu tetap tenang. Setiap langkahnya mantap. Dan aku berjalan di sisinya seperti seseorang yang sudah berada di tempat itu seumur hidup. Ketika kami duduk, beberapa orang langsung mengenali pria itu. Meski dikira sudah meninggal, wajahnya pernah menghiasi banyak majalah bisnis bertahun-tahun lalu. Dan sosok pria buta dengan reputasi masa lalu yang menghilang itu, kini muncul kembali bersama seorang wanita muda berhijab. Aku. Percikan kecil itu cukup. Beberapa detik kemudian, telepon-telepon mulai bergetar. Foto-foto diambil diam-diam. Bisikan-bisikan mulai menyebar. Dan aku tahu, berita ini akan sampai ke suamiku. Benar saja. Malamnya, telepon rumah berbunyi. Nada panggilnya menggema keras di ruangan besar itu. Pria itu duduk santai sementara aku berdiri mematung. Jantungku nyaris meledak. Ia mengangguk pelan. Angkat. Tanganku gemetar saat mengambil gagang telepon. Halo. Suara di seberang adalah suara yang sangat kukenal.
Suara yang dulu membuatku nyaman, lalu berubah menjadi pisau yang menggores setiap hari. Suamiku. Kau, di mana? Aku tidak menjawab. Kau tampil di restoran dengan pria itu. Suaranya terdengar menahan emosi. Kau pikir kau sedang apa? Dia itu. Aku memutus telepon sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Tanganku bergetar hebat. Pria buta itu tersenyum samar. Bagus. Kau sudah mulai berdiri. Aku menarik napas panjang. Dada terasa penuh. Ini baru permulaan, bukan? Ya, katanya pelan. Dan setelah ini, mereka akan datang padamu. Aku menatap dirinya, menyadari satu hal. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku sedang berjalan ke medan perang. Dan untuk pertama kali, aku tidak takut. Sejak malam telepon itu, suasana rumah megah di lereng serasa berubah. Tidak lagi hening seperti sebelumnya. Ada ketegangan tipis yang menempel di udara, seperti kabel listrik yang siap memercik kapan saja. Aku merasakannya setiap kali melangkah di lorong panjang menuju ruang tamu. Pria buta itu selalu duduk di kursi favoritnya, kursi kulit hitam dekat jendela besar yang menghadap hutan. Cahaya sore jatuh lembut ke wajahnya, mempertegas guratan hidup yang ia bawa selama bertahun-tahun. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menunggu badai, atau seseorang yang siap memegang kendali penuh saat badai itu tiba. Kau sudah siap? Tanyanya sore itu. Aku mengangguk pelan, walaupun sebenarnya dadaku berdebar lebih cepat dari biasanya. Apa mereka benar-benar akan datang hari ini? Mereka tidak punya pilihan, jawabnya tenang. Suamimu bukan tipe yang bisa diam setelah dipermalukan di depan publik. Dan ibunya, dia ingin memastikan semua yang mengancam warisannya lenyap. Aku menggenggam tanganku sendiri. Bagaimana kalau ini berbahaya? Kau berada di tempat aman, katanya. Ada orang-orangku di luar. Polisi juga sudah diberi informasi. Tapi ingat, bagian terpentingnya ada padamu. Apa? Tanyaku bingung. Keberanianmu untuk tidak lagi tunduk. Aku terdiam. Kata-katanya membuat sesuatu bergetar dalam diriku. Untuk pertama kali, aku tidak merasa seperti beban. Aku merasa seperti seseorang yang memiliki peran penting dalam hidupnya sendiri. Menjelang malam, suara mesin mobil terdengar memasuki halaman. Bukan satu, tapi dua. Lampu depan menerobos jendela besar ruang tamu, memantul di lantai marmer. Aku merasakan hawa dingin naik ke tulang belakang. Dia datang, gumam pria itu. Pintu utama terbuka keras. Langkah kaki terburu-buru masuk. Napasku tercekat saat suara yang sangat kukenal menggema di ruangan luas itu. Di mana dia? Suamiku. Ia masuk seperti badai. Matanya liar, wajahnya memerah, rambut acak-acakan. Begitu melihatku berdiri di sisi pria buta itu, ia langsung menyeruak maju. Apa yang kau lakukan di sini? Teriaknya. Kau milik aku. Kau istriku. Aku memeluk lenganku sendiri, mencoba mengendalikan gemetar yang naik dari perut. Tidak lagi karena takut padanya, tapi karena akhirnya kulihat sisi dirinya yang sebenarnya, sisi yang dulu kutolak untuk kuakui. Aku tidak milik siapapun, jawabku pelan tapi stabil. Ia tertawa sinis. Oh, begitu? Kau pikir aku akan biarkan kau pamer dengan pria ini? Pria yang seharusnya sudah mati. Pria buta itu berdiri perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak takut. Sudah berapa lama kau ingin menghentikan napasku? Tanyanya tenang. Suamiku berhenti. Wajahnya menegang. Kau tidak tahu apa-apa. Oh, aku tahu segalanya, jawab pria itu. Tentang perusahaan. Tentang warisan ayah. Tentang kecelakaan yang kau atur. Dan ia mengangkat wajah sedikit. Tentang rencanamu membunuh istrimu sendiri. Suamiku menatapku dengan tatapan gertak. Seperti berharap aku akan menyangkal. Tapi aku menatap balik. Tegas. Tanpa mundur. Aku tahu semuanya, kataku lirih. Wajahnya berubah putih. Apa yang dikatakan orang buta ini tidak benar. Kau itu istriku. Kau harus pulang. Untuk apa? Aku bertanya. Untuk mati pelan-pelan seperti rencanamu. Ia menggertakkan gigi. Aku tidak pernah. Cukup. Suara pria buta itu memotong tajam. Permainanmu sudah selesai. Pada saat itu, dari belakang suamiku, pintu samping terbuka. Dua petugas kepolisian muncul.
memperlihatkan identitas dan surat perintah. "Bapak, Anda diminta ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan terkait dugaan percobaan pembunuhan." Suamiku membalikkan badan, mematung. "Apa? Apa ini? Tidak, tidak mungkin." Ia menoleh ke arahku, matanya memohon. "Sayang, kita bisa bicarakan ini. Kau tidak mengerti. Dia memanipulasimu." Tidak ada satupun bagian diriku yang ingin percaya lagi. Aku melangkah maju. Hanya satu langkah. Tapi langkah itu cukup untuk menghancurkan sisa kekuatannya. "Kau meninggalkanku di jalan sepi malam itu," kataku. "Aku hampir mati. Dan saat aku diselamatkan, semua kebohonganmu terbongkar." Ia tidak berkata apa-apa. Tatapan kacanya memantulkan seseorang yang kini bukan lagi istrinya yang patuh. Petugas membawa suamiku keluar. Suaranya terus berteriak, memekik, tak ingin menerima kenyataan. Namun suara itu semakin lama semakin mengecil, hingga akhirnya hilang di balik pintu utama. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan yang terasa merdeka. Setelah semuanya selesai, aku duduk di ruang tamu bersama pria buta itu. Ia menyandarkan tongkatnya dan menghela napas panjang, seperti telah melepaskan beban bertahun-tahun. "Ini akhir dari mereka," katanya. Aku menggeleng. "Ini bukan hanya akhir. Ini juga awal." Ia tersenyum. Senyum tipis namun tulus. "Awal apa?" "Awal hidupku kembali," jawabku. Untuk pertama kali sejak pernikahanku, dadaku terasa lapang. Tidak ada ketakutan yang membayang. Tidak ada suara merendahkan di telinga. Tidak ada ancaman halus yang mematikan. Hanya ketenangan. "Terima kasih," kataku lembut. "Karena menyelamatkanku. Karena membuatku melihat diriku sendiri." Ia menggeleng. "Kau menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya membuka pintunya." Aku terdiam. Dan dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Aku memang tidak memintanya terjadi. Tapi aku akhirnya menemukan diriku yang selama ini hilang. Hidupku tidak lagi ditentukan oleh ketakutan. Aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang. Aku berdiri, tegak, dengan hidup yang akhirnya kembali menjadi milikku.